Alia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi, suara tangisan samar-samar dari kamar sebelah membuat hatinya berdegup kencang. Di rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan ini, rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam tiba-tiba terkuak seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Ayahnya, seorang miliarder pengusaha properti terkenal, berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah penuh amarah, memegang ponsel yang menampilkan rekaman video yang seharusnya tak pernah ada. Alia menatap layar itu, melihat dirinya dan Laras berpelukan erat di kamar tidurnya sendiri, ciuman lembut yang penuh cinta tapi kini terasa seperti pengkhianatan. Apa ini, Alia? Kamu suka perempuan? Suara ayahnya menggelegar, membuat seluruh rumah seolah runtuh. Ibu Alia, yang selama ini diam seperti patung, tiba-tiba menangis histeris, ini pasti pengaruh buruk dari kota besar. Kita harus selamatkan dia. Alia merasa dunia berputar, kakinya lemas, tapi ia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Sejak kecil, Alia dibesarkan dalam keluarga konservatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Indonesia, di mana pernikahan beda jenis adalah satu-satunya jalan, dan segala bentuk penyimpangan dianggap dosa besar. Ayahnya, Bapak Hadi, adalah sosok yang disegani di masyarakat, pemimpin perusahaan real estate yang membangun ribuan rumah mewah, tapi di balik itu, ia adalah ayah yang otoriter, selalu mengawasi setiap langkah anak-anaknya. Alia, anak bungsu yang cantik dan pintar, lulusan universitas top di Jakarta, seharusnya menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sekarang, rahasia cintanya pada Laras, teman kuliahnya yang juga perempuan, terbongkar karena kamera tersembunyi yang dipasang ayahnya. Aku curiga kamu sering bawa teman perempuan ke kamar, Alia. Ini untuk kebaikanmu, kata Bapak Hadi dengan suara dingin, seolah membenarkan tindakannya. Alia merasa dikhianati, priasinya dirampas, tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan kecewa dari ibunya, Bu Ratna, yang selalu berusaha menjaga citra keluarga sempurna di mata tetangga dan kerabat. Laras, gadis asal Bandung yang Alia kenal di kampus, adalah sosok yang membuat hatinya berbunga untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di kelas sastra. Diskusi tentang puisi Sapardi Djoko Damono berubah menjadi obrolan malam panjang, dan lambat laun, perasaan itu tumbuh. Laras, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Alia merasa diterima apa adanya, berbeda dengan tekanan keluarga yang selalu menuntut kesempurnaan. Tapi sekarang, setelah video itu tersebar di ponsel ayahnya, Laras menghilang, tak menjawab pesan atau panggilan. Alia panik, berlari keluar rumah di tengah malam hujan deras Jakarta, mencari Laras di apartemen kecilnya di kawasan Tebet. Pintu apartemen terbuka, Laras duduk di lantai dengan mata sembab. Alia, ayahmu telepon aku. Dia bilang kalau kita lanjut, dia akan hancurkan masa depanku. Alia memeluknya erat, tapi Laras mendorongnya pelan, kita harus berhenti. Ini terlalu berbahaya. Konflik pertama meledak di sini, Alia merasa dunia runtuh, tapi ia tahu ia harus memilih, patuh pada keluarga atau ikuti hati. Keesokan harinya, Bapak Hadi memanggil Alia ke ruang kerjanya yang mewah, dikelilingi oto-oto keluarga bahagia. Kamu harus menikah, Alia. Aku sudah atur dengan anak temanku, Rian. Dia anak pengusaha sukses, cocok untukmu. Alia terkejut, tapi Pak, aku tidak suka laki-laki. Bapak Hadi memukul meja, ini bukan soal suka atau tidak. Ini soal nama baik keluarga. Di Indonesia ini, orang seperti kamu dianggap sakit, perlu disembuhkan. Alia menangis, tapi dalam hati ia bertekad melawan. Ia hubungi Laras lagi, tapi Laras sudah blokir nomornya. Alia merasa sendirian, tapi ia ingat kata-kata Laras dulu, cinta kita bukan dosa, Alia. Ini bagian dari siapa kita. Di tengah kekacauan itu, Alia bertemu dengan sahabat lamanya, Maya,
yang ternyata juga menyimpan rahasia serupa. Maya, perempuan karir sukses di perusahaan ayah Alia, mengaku pernah mengalami hal sama. Aku dulu dipaksa nikah, Alia. Tapi aku cerai setelah setahun, dan sekarang aku hidup bebas. Kata-kata Maya memberi harapan, tapi juga ketakutan. Alia mulai merencanakan pelarian, tapi ayahnya semakin ketat mengawasi. Setiap hari, ia dikawal sopir, ponselnya dicek, dan kamarnya dikunci malam hari. Tekanan itu membuat Alia depresi, ia mulai kehilangan nafsu makan, tidur tak nyenyak. Suatu malam, ia mendengar ibunya berbisik dengan ayahnya, "Hadi, ini terlalu keras. Alia anak kita." Tapi Bapak Hadi tegas, "Ratna, kalau kita biarkan, dia akan hancurkan nama kita di masyarakat. Ingat kasus selebriti yang coming out? Mereka dihujat habis-habisan." Alia mendengar itu, hatinya terluka dalam. Ia sadar, ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang LGBT, di mana undang-undang tak melindungi, dan opini publik seringkali kejam. Alia mulai mencari informasi diam-diam, membaca artikel tentang komunitas LGBT di Jakarta, tentang perjuangan mereka melawan diskriminasi. Tapi semakin ia tahu, semakin ia takut. Laras muncul lagi di mimpi Alia, membuatnya bangun dengan air mata. Ia harus temui Laras, apapun risikonya. Pagi itu, Alia kabur dari rumah saat sopir lengah, naik ojek online ke Bandung. Perjalanan 2 jam itu terasa seperti abad, pikirannya penuh konflik, apakah ini pilihan benar? Apa ia siap kehilangan keluarga? Sampai di apartemen Laras, ia ketuk pintu, tapi yang buka adalah Ibu Laras, dengan wajah marah. "Pergi dari sini. Kamu yang bikin anakku menderita." Alia terkejut, tapi Laras muncul dari belakang. "Ma, biarin aku bicara." Mereka duduk di teras, Laras bilang, "Aku takut, Alia. Keluargaku konservatif, kalau tahu aku bisa diusir." Alia pegang tangannya, "Kita lawan bareng." Tapi Laras tarik tangan, "Tidak bisa. Ayahmu ancam laporkan aku ke polisi atas tuduhan pengaruh buruk." Alia syok, ayahnya sampai segitunya. Ini membuat Alia marah, ia pulang dengan tekad baru, konfrontasi langsung. Di rumah, ia hadapi ayahnya, "Pak, kenapa pasang kamera? Itu melanggar privasiku." Bapak Hadi jawab dingin, "Untuk lindungi kamu dari diri sendiri." Pertengkaran itu memuncak, Ibu Alia pingsan, dan Alia merasa bersalah. Tapi ini baru awal, tekanan semakin meningkat. Setelah pertengkaran hebat itu, rumah keluarga Hadi menjadi seperti medan perang dingin. Alia dikurung di kamarnya, hanya boleh keluar untuk makan dan kuliah online. Bapak Hadi memaksa Alia bertemu Rian, calon suami yang diaturkan, di sebuah restoran mewah di Senayan. Rian, pemuda tampan berusia 28 tahun, anak pengusaha minyak, tersenyum ramah. "Alia, ayahmu bilang kamu pintar dan cantik. Aku senang kenal kamu." Alia duduk diam, hatinya memberontak, tapi ia pura-pura sopan demi menghindari amarah ayah. Dalam hati, ia ingat Laras, ciuman mereka di bawah hujan Bandung, bagaimana Laras bisik, "Kamu bikin aku merasa utuh." Tapi sekarang, Laras hilang lagi, nomornya tak aktif. Alia curiga ayahnya campur tangan. Malam itu, Alia hubungi Maya melalui akun palsu di media sosial. Maya setuju bertemu di kai tersembunyi di Kemang. "Alia, kamu harus kuat. Aku tahu rasanya dipaksa nikah. Suamiku dulu baik, tapi aku tak bisa bohongi diri." Maya cerita pengalamannya, bagaimana ia cerai dan sekarang hidup dengan pasangan perempuan di Bali, jauh dari keluarga. "Tapi harganya mahal, Alia. Aku kehilangan warisan, teman, bahkan saudara." Kata-kata itu membuat Alia ragu apakah ia siap bayar harga itu. Kembali ke rumah, Alia temukan ibunya duduk di kamar, memegang oto masa kecil Alia.
Nak, Mama tak mau kamu menderita. Tapi di masyarakat kita, perempuan seperti kamu dianggap aneh. Ingat Tante Siti. Dia coming out, sekarang dikucilkan keluarga. Alia peluk ibunya, Ma, aku tak bisa ubah siapa aku. Bu Ratna menangis, tapi papa tak akan terima. Konflik internal Alia semakin dalam, ia mulai pertanyakan apakah cintanya pada Laras benar atau hanya AC. Di kampus virtual, Alia ikut diskusi tentang gender dan seksualitas, belajar tentang bagaimana di Indonesia, meski tak ada hukum anti-LGBT nasional, tapi atwa MUI dan opini masyarakat membuat hidup sulit. Ia baca cerita tentang perempuan lesbian yang dipaksa kawin, bahkan ada yang bunuh diri. Itu membuat Alia takut, tapi juga marah. Suatu hari, Bapak Hadi bawa Alia ke psikolog, ini untuk sembuhkan kamu. Psikolog, seorang wanita paruh baya, tanya banyak hal, tapi Alia diam, tahu ini bukan penyembuhan, tapi konversi. Setelah sesi, Alia marah, Pak, aku bukan sakit. Bapak Hadi jawab, di mata agama dan masyarakat, ya. Alia kabur lagi, kali ini ke rumah Maya. Di sana, Maya perkenalkan Alia dengan komunitas kecil di Jakarta, pertemuan rahasia di apartemen. Alia bertemu perempuan lain, cerita mereka mirip, tekanan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan ancaman kekerasan. Salah satunya, Nita, cerita bagaimana ia dikhianati sahabat yang bocorkan rahasianya ke orang tua. Aku hampir mati, Alia. Tapi sekarang aku kuat. Alia merasa tak sendirian, tapi ia rindu Laras. Ia cari tahu, ternyata Laras pindah ke Surabaya, kerja di perusahaan ayahnya sendiri. Alia nekat naik kereta ke Surabaya, perjalanan panjang memberi waktu renung. Di stasiun, ia temui Laras yang terkejut. Alia, kenapa datang? Bahaya. Mereka bicara di pantai Kenjeran, angin laut menyapu air mata. Laras akui, aku takut kehilangan segalanya. Keluargaku butuh aku anak tunggal. Alia bilang, tapi kita bisa bareng lawan. Laras goyah, mereka berpelukan, tapi tiba-tiba ponsel Laras bunyi, ayah Alia telepon, Laras, kalau kamu deket Alia lagi, aku tutup bisnis ayahmu. Laras pucat, dorong Alia pergi. Ini akhir. Alia pulang dengan hati hancur, tapi ia sadar ayahnya main kotor. Di Jakarta, ia konfrontasi ayah, Pak, kenapa ancam Laras? Bapak Hadi akui untuk selamatkan kamu. Alia marah besar, ia packing barang, mau pergi. Tapi ibu halangi, jangan, nak. Kita bicara. Malam itu keluarga duduk bersama, pertama kalinya bicara terbuka. Bu Ratna bilang, Hadi, mungkin kita salah. Alia anak kita, bukan musuh. Bapak Hadi diam, tapi matanya menunjukkan keraguan. Alia cerita perasaannya, aku suka Laras karena dia bikin aku bahagia, Pak. Bukan karena pilih. Tapi Bapak Hadi tetap keras, kamu harus nikah Rian. Upacara dalam 2 minggu. Alia syok, ini ultimatum. Ia hubungi Maya, minta bantu rencana kabur. Maya setuju, tapi bilang, ini berarti potong hubungan keluarga. Alia ragu, tapi tekanan semakin besar. Rian datang ke rumah, bawa bunga, Alia, aku tahu ini diatur, tapi aku mau coba kenal kamu. Alia sopan, tapi dalam hati tolak. Malam sebelum pertunangan, Alia mimpi buruk, Laras menikah laki-laki lain, ia sendirian. Bangun, ia putuskan, ia akan lawan. Tapi pagi itu kejutan datang. Laras muncul di depan rumah, Alia, aku tak bisa tinggal kamu. Mereka bicara di taman, Laras bilang, aku cerita ke ibuku. Dia marah, tapi akhirnya paham. Alia bahagia, tapi ayahnya lihat mereka, marah besar, keluar dari sini. Laras pergi, tapi janji hubungi lagi. Alia merasa harapan kembali, tapi konflik semakin memuncak.
2 minggu menuju pertunangan paksa, Alia merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Setiap hari, ia diawasi ketat, tapi diam-diam ia komunikasi dengan Laras melalui aplikasi rahasia. Laras bilang kita kabur bareng ke Bali, mulai hidup baru. Alia goyah antara cinta dan keluarga. Di sisi lain, Rian semakin sering datang, mencoba dekati Alia dengan cerita lucu dan hadiah. Alia, aku tak mau paksa, tapi ayah kita sahabat. Mungkin kita bisa teman dulu. Alia kasihan, Rian sebenarnya baik, tapi ia tak bisa bohongi hati. Suatu malam, Alia dengar ayah dan ibu bertengkar. Bu Ratna bilang, Hadi, ini salah. Alia menderita. Bapak Hadi jawab, Ratna, kalau dia pergi dengan perempuan itu, nama kita hancur. Ingat bisnis. Partner kita konserati. Alia sadar, ini soal bisnis juga, bukan hanya moral. Ia mulai pertanyakan nilai keluarga. Maya ajak Alia ke pertemuan komunitas lagi, di sana ia bertemu aktivis LGBT, cerita tentang perjuangan hak di Indonesia, bagaimana RUU anti-LGBT mengancam. Itu buat Alia berpikir, mungkin ia bisa jadi bagian perubahan. Tapi realitas pahit datang saat Laras telepon, ibu aku sakit, Alia. Karena tahu tentang kita, dia stres. Alia merasa bersalah, apakah cintanya egois? Ia putuskan temui ibu Laras di Surabaya. Naik pesawat diam-diam, ia sampai rumah Laras. Ibu Laras, Bu Siti, buka pintu dengan wajah lelah. Kamu yang bikin anakku begini. Alia minta maaf, Bu, aku sayang Laras. Ini bukan salah. Bu Siti menangis, di desa kami, ini tabu. Tapi Laras bilang dia bahagia denganmu. Percakapan itu buat Alia haru, Bu Siti akhirnya bilang, kalau kalian kuat, aku dukung. Tapi hati-hati. Kembali ke Jakarta, Alia lebih kuat. Tapi ayahnya tahu ia pergi, marah besar, kamu masih hubungi dia. Aku akan laporkan ke polisi. Alia tantang, atas dasar apa, Pak? Cinta bukan kejahatan. Bapak Hadi diam, tapi malam itu ia hubungi Rian, percepat pernikahan. Alia panik, hubungi Laras, kita kabur sekarang. Laras setuju, mereka rencana ketemu di bandara. Tapi pagi keberangkatan, sopir ayah halangi Alia. Alia berpura-pura sakit, minta ke dokter, lalu kabur dari klinik. Di bandara, Laras tunggu, mereka peluk, tapi tiba-tiba Rian muncul, Alia, jangan. Aku tahu semuanya. Ayahmu cerita. Rian bilang, aku tak mau nikah paksa. Tapi kalau kamu pergi, ayahmu akan hancur. Alia bingung, Rian ternyata tahu rahasia, tapi dukung. Aku punya teman gay, Alia. Aku paham. Ini pengkhianatan tak terduga, Rian bantu mereka kabur. Di pesawat ke Bali, Alia dan Laras bahagia, tapi Alia rindu keluarga. Di Bali, mereka tinggal di ila kecil, kerja relance. Tapi kebahagiaan singkat, ayah Alia cari mereka, ancam tutup akun bank Alia. Mereka kesulitan finansial, Laras kerja keras, Alia merasa bersalah. Konflik muncul, Laras bilang, mungkin kita salah kabur. Alia marah, kamu menyesal. Mereka bertengkar pertama kali, Laras bilang, aku kehilangan ibu, kamu kehilangan keluarga. Apa ini worth it? Alia menangis, tapi mereka baikan, janji kuat. Kembali ke Jakarta, Bapak Hadi depresi, bisnis goyah karena gosip. Bu Ratna hubungi Alia diam-diam, nak, pulanglah. Papa rindu. Alia goyah, putuskan pulang sendirian, tinggal Laras di Bali. Di rumah, ayah peluk Alia, Ma, nak. Aku salah. Tapi lalu bilang, tapi kamu harus nikah Rian. Alia syok, ini jebakan. Ia marah, Pa, aku pulang karena sayang keluarga, bukan menyerah. Pertengkaran lagi, Alia pergi lagi. Kali ini ia hubungi media, cerita kisahnya anonim.
Artikel viral, masyarakat terbagi, ada yang dukung, ada yang hujat. Ayah Alia marah, kamu hancurkan kami. Tapi Bu Ratna dukung, Hadi, saatnya terima. Konflik puncak mendekat. Setelah artikel viral, hidup Alia berubah drastis. Media sosial penuh dukungan dan hujatan, tagar cinta bebas trending, tapi juga dosalt. Alia dapat ancaman online, tapi juga pesan dukungan dari komunitas. Laras kembali ke Jakarta, mereka tinggal bersama di apartemen Maya. Kita lawan bareng sekarang, kata Laras. Tapi tekanan masyarakat membuat mereka stres. Suatu hari, demonstran anti datang ke depan rumah ayah Alia, demo dengan poster "Lindungi keluarga tradisional". Bapak Hadi syok, bisnisnya rugi, partner mundur. Ia hubungi Alia kembali, nak. Kita selesaikan internal. Alia setuju bertemu di KAI Netral. Di sana, ayah cerita masa lalunya, aku dulu punya teman seperti kamu, dia bunuh diri karena tekanan. Aku takut kamu begitu. Alia terharu, Pak, aku kuat karena Laras. Bapak Hadi goyah, tapi bilang masyarakat tak siap. Pertemuan itu buat Alia berpikir, mungkin ada jalan tengah. Tapi Rian hubungi, Alia, ayahmu rencana paksa kamu ke luar negeri untuk terapi. Alia panik, ini pengkhianatan lagi. Ia kabur dengan Laras ke Yogyakarta, sembunyi di rumah teman komunitas. Di sana mereka ikut workshop tentang HAKLD, belajar bagaimana advokasi. Alia mulai tulis blog anonim, cerita pengalaman. Tapi ayah temukan lokasi, kirim orang ambil Alia. Laras lawan, tapi mereka dipisah. Alia dibawa pulang paksa, dikurung lagi. Ini untuk kebaikanmu, kata ayah. Alia depresi berat, mogok makan. Bu Ratna khawatir, hubungi Laras diam-diam, tolong datang selamatkan dia. Laras datang malam-malam, naik pagar, masuk kamar Alia. Aku tak akan tinggal kamu. Mereka kabur lagi, kali ini keluar pulau, ke Sumatera. Di sana mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Tapi konflik internal muncul, Alia rindu ibu, Laras rindu keluarga. Mereka bertengkar, mungkin kita pisah sementara, kata Alia. Laras menangis, jangan. Mereka baikan, tapi tekanan terus. Kembali ke Jakarta, Bapak Hadi sakit, serangan jantung karena stres. Alia dengar dari ibu, buru-buru pulang. Di rumah sakit, ayah lemah, Ma, nak. Aku salah paksa kamu. Alia menangis, Pa, aku sayang papa. Ayah bilang bawa Laras kemari. Alia terkejut, Laras datang, ayah peluk mereka, aku terima kalian. Tapi ini bukan akhir bahagia, masyarakat masih hujat. Keluarga besar tolak, saudara Alia putus hubungan. Alia dan Laras putuskan nikah simbolis di komunitas, tapi tak legal. Mereka mulai kampanye hak, tapi dapat ancaman. Suatu hari, mobil mereka diserang, Alia luka. Di rumah sakit, Laras bilang, mungkin kita mundur. Alia jawab, tidak, ini perjuangan. Konflik akhir memuncak. Setelah serangan itu, Alia dan Laras semakin dekat, tapi luka fisik dan emosional meninggalkan bekas. Mereka pindah ke Bali permanen, buka usaha kecil, Kaira Mahal. Bisnis berjalan baik, dukungan dari turis dan komunitas. Tapi ayah Alia setelah sembuh, datang kunjungi. Aku bangga kalian kuat, katanya. Bu Ratna ikut, mereka makan malam bersama, pertama kalinya seperti keluarga. Tapi di luar, masyarakat Indonesia masih berdebat, undang-undang diskriminasi mengancam. Alia dan Laras ikut demo di Jakarta, suara mereka didengar. Tapi pengorbanan besar, Alia kehilangan warisan, Laras putus dengan saudara. Mereka bahagia tapi sering renung pilihan. Suatu hari, Alia tanya Laras, apa kita benar? Laras jawab, ya karena kita hidup jujur.
Cerita berakhir dengan mereka berdiri di pantai, angin meniup, simbol harapan. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia merupakan pilihan egois yang merusak keluarga, atau justru keberanian yang membuka jalan bagi perubahan sosial?